tidak tersisa dari kenikmatan atau kelezatan dunia kecuali tiga hal. Kalau tiga hal ini tidak ada, hidup ini tidak nikmat, tidak lezat menurut beliau. Tidak tahu nanti menurut kita. Ya, nanti kita ngukur masing-masing. Kalau kita kehilangan tiga hal ini, kita masih merasa nikmat atau tidak. Atau justru sebaliknya, kalau tiga hal ini tidak ada, kita merasa lezat hidup ini. Kalau beliau, justru kelezatan hidup itu kalau tiga hal ini ada. Tidak ada tiga hal ini, hidup ini tidak nikmat lagi. Apa tiga hal yang tersisa dari kelezatan dunia? Yang pertama kata beliau adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Salat malam. Jadi bagi beliau ini kalau tidak bisa salat malam, hidup ini tidak nikmat. Kalau kita jangan-jangan kalau sholat malam malah terbebani, tidurnya tidak nikmat, harus bangun kan. Ini beliau ini sebaliknya. Kalau tidak bisa qiyamul lail, ini malah selalu gelisah. Harinya itu gelisah beliau. Justru ketika bisa qiyamul lail, muncul ketenangan dalam dirinya di hari itu. Ini yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, salatul jamaah. Jadi kalau tidak bisa sholat berjamaah, ini hidup ini tidak nikmat. Nah, tinggal kita bagaimana? Apakah kita pun merasakan begitu atau sebaliknya? Kalau jamaah ini ngabisin waktu, sudah harus berangkat ke masjid, sudah sampai masjid harus nunggu iqamah, belum lagi yang imamnya bacaannya panjang, sudah panjang bacaannya rukuknya lama, sudah selesai sholat kalau langsung keluar juga tidak enak, harus zikir dulu menyesuaikan yang lain. Nah, jangan-jangan ada orang yang terbebani, tapi kalau nggak sholat jamaah nanti dikatakan orang munafik. Karena kalau di masa Rasul, para sahabat bersaksi, kalau ada laki-laki yang tidak hadir di masjid untuk sholat berjamaah, dia adalah laki-laki munafik sejati. Itu di masa Rasul. Ya, bahkan orang munafiknya pun juga sholatnya berjamaah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Jadi orang munafiknya saja masih mau berjamaah. Jadi kalaupun ada orang-orang yang tidak berjamaah di masa Rasul, itulah orang-orang yang munafik tulen. Jadi Ibnu Qadir memandang nikmatnya hidup ini kalau masih diberikan Allah kemampuan untuk bisa sholat berjamaah. Yang ketiga adalah liqaul ikhwan, bertemu saudara seiman. Jadi nikmatnya hidup yang tersisa itu ketika masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Bahkan kalau menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ikhwanuna aghla alaina min ahalina. Saudara-saudara seiman bagi kami itu justru lebih berharga bagi kami dibandingkan kerabat-kerabat kami. Jadi ini pandangan para ulama terdahulu, ulama salaf memandang bahwa justru saudara-saudara seiman ini nilainya ini lebih berharga. Maka selaras apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dengan Ibnu Munkadir ini.
Kalau sudah tidak lagi bisa bertemu dengan ikhwan, saudara seiman, hidup ini terasa tidak nikmat. Justru bisa nikmat ini ketika masih diberikan kesempatan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Di mana kita bertemu? Kita bertemu di masjid dalam sholat berjamaah. Kita bertemu mereka di masjid-majlis ilmu, di tempat-tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagikan, di tempat-tempat di mana malaikat-malaikat menaungi sayap mereka, di tempat di mana seluruh penghuni langit memintakan ampun kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Liqaul ikhwan. Jadi kalau tadi Imam Hasan al-Basri mengatakan ikhwanuna aghla alaina min ahalina, saudara-saudara seiman kami itu lebih berharga bagi kami dibandingkan kerabat-kerabat kami, alasan beliau, fa inna ikhwanana yuzakkirunal akhirah wa amma ahaluna yuzakkiruna dunya. Karena kalau kami bertemu dengan saudara-saudara seiman, dalam pertemuan itu yang dibahas persoalan-persoalan akhirat, persoalan dakwah, persoalan keislaman, persoalan keumatan, sehingga ghirah, semangat untuk mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, mempelajari Islam ini terus tumbuh. Tetapi kata Hasan al-Basri, kalau kami sudah berkumpul dengan keluarga kami, yang dibahas itu masalah dunia. Ya, coba kalau datang ke keluarga, kita kumpul keluarga besar, apa yang dibicarakan? Anakmu sekolahnya di mana? Yang sulung sudah kuliah atau belum? Kemarin yang kuliah itu sekarang kerjanya di mana? Sudah punya rumah atau belum? Yang sudah punya rumah, sudah beli mobil belum? Yang dibicarakan tuh kalau bertemu dengan keluarga, itu mesti persoalan-persoalan yang terkait dengan dunia. Jarang ada arisan keluarga, pertemuan keluarga yang ditanya, anakmu sudah hafal berapa juz? Ada nggak kira-kira Pak? Ya ada sih, cuma mungkin 1 berbanding 1000 berbanding 1. Anakmu sudah hafal berapa juz? Anakmu sholat berjamaah atau tidak? Jadi kalau dalam pertemuan-pertemuan keluarga yang membahas masalah akhirat itu ya ada, tapi jarang. Tapi kalau bertemu dengan saudara-saudara seiman, ghirah untuk mengamalkan Islam ini semakin tumbuh. Bertemu dengan keluarga, justru rasa rakus kepada dunia ini akan menjadi lebih besar. Wah, saya malu, saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa sukses dunia. Akhirnya yang belum sukses supaya sukses, dia cari jalan pintas, ya, menyuap. Yang sudah masuk kemudian korupsi, yang sudah korupsi kemudian menambah lagi, dan seterusnya. Karena dorongan ingin tidak diremehkan oleh keluarga besarnya dan dianggap sebagai orang sukses, kadang-kadang ini membuat seseorang lakukan jalan pintas. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita mengukur diri kita dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir ini. Apakah kita pun juga merasakan kelezatan itu pada 3 hal ini? Qiyamul lail, sholat berjamaah, dan liqaul ikhwan.